Hari ini masih cuti bersama dalam rangka 17 Agustus. Jadi pemilik rumah ini sedang sepeda santai di perumahan ini. Saya menunggukan rumah ini. Eh, Kalau yang kita ingat dari peristiwa 17 Agustus tahun lalu itu, maka waktu itu wacana yang ramai di perbincangan adalah apakah upacara 17 Agustus itu diadakan di IKN yang pada waktu itu masih ada tekad untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota Republik Indonesia ya. Dan waktu itu tahun 2024 17 Agustus di upacara dilakukan di dua tempat ya, secara hybrid dengan menelan biaya yang ya lumayan besar ya. Nah, pada waktu itu prediksi saya salah bahwa IKN itu belum akan menjalankan aktivitas upacara 17 Agustus. Nah, rupanya untuk tahun ini 2025 itu baru prediksi saya yang benar. Bukan tidak ada upacara di IKN, tetapi diadakan ya sekedar diikuti oleh para ASN yang berada di bawah otoritas IKN. Ya, anggarannya saya kira juga nggak seberapa, karena kalau meskipun menurut Metro TV itu dihadiri sekitar 3.000 orang itu, tapi saya kok tidak begitu yakin dengan catatan itu ya. Kalau Anda lihat di screenshot yang saya jadikan thumbnail di video kali ini, itu sepertinya ya suasananya lengang ya, tidak ada 3.000 orang ya. Tapi apakah kesangsian saya itu betul atau tidak ya, itu juga tidak penting. Yang justru paling penting adalah bahwa untuk tahun ini IKN boleh dikatakan teralienasi dari hingar-bingar 17 Agustus 1945. Ya, saya kira ini satu pilihan yang logis sebenarnya untuk tidak melaksanakan upacara 17-an di IKN, karena di samping biayanya besar, masa depan IKN sendiri ini masih menjadi tanda tanya besar. Sebagian orang meyakini bahwa itu pasti akan mangkrak ya. Kalau saya sekedar menduga bahwa itu at least akan bermasalah bagi pemerintahan yang sedang running, dalam hal ini Mr. Prabowo. Terbukti karena kesempitan ruang fiskal, maka keberlanjutan IKN itu tanda-tandanya itu akan tidak akan menjadi prioritas. Kalau Tempo ini ya kebangetan ya, Tempo mengatakan disebut sebagai kota hantu dan sebagainya, ini ya agak kebangetan. Ya enggak lah, biayanya triliunan begitu, masuk jadi kota hantu ya. Ya minimal jadi destinasi wisata baru begitu ya, atau ya boleh jadi mungkin sebagai cagar sejarah bahwa kelak nanti anak cucu kita itu akan bisa mengambil pelajaran bahwa untuk membangun sesuatu atau melaksanakan proyek yang skalanya besar itu harus ada satu kajian yang komprehensif
ada perencanaan yang sangat matang. Karena sebetulnya at least sampai tahun 2025 ini itu lembaga-lembaga yang terkait dengan perencanaan ini bagaimana mereka menaruh muka di hadapan publik bahwa kita punya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu have no opinion on IKN gitu ya. Ini apapun kalau kita bisa mengambil hikmah, meskipun seandainya mangkrak, itu tetap ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk belajar generasi kelak ya. Nah ini barangkali catatan yang tercecer dari peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana tahun 2025 ini pemerintah di satu sisi mengeluarkan gebrakan-gebrakan yang kita patut memberikan aplaus, tapi dalam beberapa hal kita masih menunggu barangkali komunikasi yang lebih jelas terkait dengan misalnya IKN, kemudian bagaimana komunikasi politik antar former presiden dengan running presiden itu ya kita masih belibet dengan spekulasi yang itu menurut saya tidak menunjukkan bahwa kita sudah berpolitik secara dewasa. Misalnya saya 2029 misalnya saya sebagai presiden dan Mr. Prabowo itu saya anggap berjasa kepada saya untuk dalam posisi saya sebagai RI 1, maka ya saya memberikan respect kepada Mr. Prabowo, gitu saja. Tetapi kalau misalnya ada satu yang menurut saya kurang sesuai dengan visi saya, ya apa salahnya saya ngomong, Mr. Prabowo, I have my own vision on my plan to this country ya. Saya menghormati Anda sebagai pendahulu saya, tapi I take my own decision to bring this country sesuai dengan visi saya, kemampuan saya, resource yang kemudian bisa saya arrange untuk menuju Indonesia yang lebih baik ya. Bahwa Anda barangkali berbeda dengan visi saya, itulah kekayaan visi kita tentang Indonesia ya. Anda tidak perlu risau dengan apa yang saya kerjakan. Bahkan ketika misalnya proyek Anda saya anggap tidak layak saya teruskan, ya Anda harus berbesar hati bahwa I have my own priority. Nah itu kalau sudah seperti itu, maka di masyarakat pun akan bisa dengan jelas memahami apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, kapan berbeda, kapan sepakat, itu adalah hal yang wajar. Nyatanya pilihan politik itu juga bahkan partai itu ada berapa, atau semuanya kan dalam rangka baik. Maka ketika saya sebagai RI 1 tahun 2029 I have my own vision, maka Anda tidak usah kecewa. Anda tidak perlu malu dengan taruhlah mega project yang Anda rencanakan
itu tidak sesuai dengan kondisi yang saya hadapi, maka dengan tegas saya menyatakan, so sorry, your project is not suitable with my policy. Sudah cukup. Kalau ya, tapi itu kalau misalnya saya sebagai penerus Mr. Prabowo gitu ya. Tapi mudah-mudahan Mr. Prabowo apa namanya, saya masih tetap menyelipkan Mr. Prabowo sebagai Michael Toll dalam permainan catur, atau apa namanya, strategi yang tidak mudah dibaca oleh apalagi lawan. Barangkali kawan pun juga tidak mudah membaca strategi Mr. Prabowo. Itu dugaan saya. Ya kita buktikan saja, kita give apa namanya, kepercayaan penuh kepada Mr. Prabowo, as long as Mr. Prabowo itu still in line with apa yang dia pikirkan, apa yang dia tuliskan, apa yang dia ucapkan. Tinggal apa yang dia lakukan itu masih ada waktu sekitar ya 4 tahun lebih sedikit. Bagi yang tidak sabar dengan apa namanya, proses yang dilakukan Mr. Prabowo, ya tidak apa-apa, itu juga hak masyarakat. Tapi saya lebih cenderung memberikan Mr. Prabowo ruangan yang cukup untuk mengurai peliknya apa namanya, silang sengkarut politik yang itu saya bayangkan kalau saya berada pada posisi Mr. Prabowo juga apa namanya, tidak mudah untuk mengurai itu. Maka ya dengan bercanda beberapa obrolan saya yang lalu, saya memberikan waktu setengah periode untuk membereskan semua anasir-anasir yang tidak produktif untuk perjalanan bangsa ke depan. Tetapi saya akan lebih senang kalau sebelum periode pertengahan itu Mr. Prabowo sudah running as apa namanya, the real president of Indonesia. Salam konstitusi.